Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Or you can be its savior. Ya nggak tahu ya, apa yang kulakukan ini salah apa benar. Tapi yang pasti sih salah ya. Jadi ceritanya, aku tuh iseng berseluncur di Reddit dan aku menemukan isi bocoran plot cerita Black Adam. Ini berharap semuanya salah ya, jangan sampai ada yang bener deh. Kalaupun bener, ya Black Adam emang penyelamat DCU sih. Bocoran plot ini di-share oleh salah satu pengguna yang katanya udah menonton film ini pas di event Black Adam World Premiere beberapa waktu lalu. Salah satu media invitation berarti. Oke, gue jabarkan semua leak plot ini dan kalau kawan-kawan merasa video ini tidak penting dan bakal merusak experience kalian pas di perilisan 19 Oktober nanti, so di skip aja ya. Oke, film dimulai dengan perkenalan origin story Teth Adam yang diperankan The Rock, yang pada akhirnya ia mendapatkan kekuatannya. Di momen yang sama, perkenalan origin story Ismael Gregor alias Sabak yang akan jadi villain utama film ini. Kemudian, sebuah potongan adegan hendak percobaan penyelundupan Adriana Thomas yang diperankan oleh Sarah Shashi melewati para intergang, ya gitulah sebutan penjahatnya. For information, hendak beribu kota Shiruta dalam komik DC dipimpin oleh Black Adam dan merupakan salah satu negara yang mempelopori perjanjian kebebasan kekuasaan, negara yang punya kemiripan seperti Mesir. Penduduknya disebut Handaki yang mayoritas menyanjung dan mengagungkan Black Adam selayaknya nabi bagi mereka. Sementara itu dalam komik, Adriana Thomas adalah bininya Black Adam, atau di situ panggilannya adalah Isis, yang dalam komik doi dijuluki Dewi Mesir dan juga memiliki superpower seperti Black Adam. Oke, di sini lain, Adriana pada akhirnya berhasil membobol makam Teth Adam dan membangunkan Teth Adam dari tidurnya ketika Adriana menyebutkan kata Shazam. Kemudian scene berlanjut, Teth Adam pun bangkit di sebuah tempat di mana makam itu berada. Ia akhirnya melawan ratusan intergang yang mengepungnya sedari awal. Dan di sini teman-teman akan mendengar latar musik Paint It Black dari The Rolling Stone. Kita beralih ke scene penyelamatan Adriana dari misil Aetherlum, jadi awal mula pertemuan intens keduanya. Terlihat kok dalam trailer scene ketika Adriana berada di dalam sebuah mobil dan Black Adam menghancurkan misil tersebut. Tapi upaya penyelamatan terhadap misil itu ternyata melukai Teth Adam. Oke, pada akhirnya Teth Adam dibawa pulang oleh Adriana dan dirinya pun siuman berada di kamar putranya. Dan di dalam kamar tersebut ada sebuah poster Superman tiba-tiba dihancurkan oleh Teth Adam. Juga termasuk sebuah TV yang sedang menayangkan adegan drama yang diledakkannya secara tiba-tiba. Adam mengira ia akan ditembaki oleh orang yang ada di dalam adegan drama tersebut. By the way, di sini putra Adriana, Emon Thomas atau Osiris di cerita hendak dulu berhasil ditahan para intergang. Dan nantinya akan ada misi penyelamatan putra Adriana tersebut. Oke, ada sebuah percakapan intens antara Adriana dengan Adam. Dirinya berusaha meyakinkan Adam untuk menjadi pahlawan hendak lagi. Meski pada akhirnya ditolak oleh Adam. Dan setelah percakapan itu, Teth Adam akhirnya pergi dari sana. Sementara itu di tempat lain, Atom Smasher yang diperankan Noah Centineo di dalam sebuah panggilan telepon dengan Atom Smasher asli yang diperankan Henry Winkler. Original Atom Smasher tersebut memberitahu kepada Atom Smasher baru untuk hanya mengikuti petunjuk dari Dr. Fate dan Hawkman saja. So, welcome Justice Society of America, aka JSA, sebuah kelompok pahlawan super yang debut di film ini. Beberapa membernya diperkenalkan di sini, dan dalam kelompok ini seperti halnya Suicide Squad dalam pengawasan Amanda Waller. Oke, di sisi lain, Teth Adam itu masih jadi panggilannya ya, kembali menyerang para intergang tersebut untuk menyelamatkan Emon Thomas, putra Adriana dan putra dirinya yang bernama Osiris di sejarah hendak lama. Di sini JSA turun tangan dan mencoba melawan balik Black Adam. Sebagian besar pertarungan di leak plot ini ada di trailer kok.
Sebuah adegan keren ketika Dr. Fate mencoba menyerang pikiran Black Adam untuk membuatnya kembali ke Khandak lama. Dirinya yang saat itu menyimpan sejarah penuh amarah. Ya, kita akan dibawa sedikit flashback ke ribuan tahun lalu tragedi Khandak, atau kalau dalam sejarah Islam kita pernah mendengar perang Khandak. Ya, di cerita Black Adam menghancurkan Khandak termasuk dalamnya para budak dan rajanya. Kekuatan yang semula diberikan penyihir untuk putranya Black Adam, yaitu Osiris, lalu dialihkan ke Black Adam. Ya, untuk menyelamatkan Osiris dan juga Isis, istri dan putra Black Adam. Dan pada akhirnya mereka ternyata tewas juga. Ya, di film ini kita akan melihat cukup detail jejak sejarah Black Adam di masa lampau. Singkatnya, Black Adam dan JSA pun sepakat untuk mencari putra Adriana yang diketahui ditahan oleh intergang tersebut. Perjuangan menyelamatkan putra Adriana ternyata berakibat sebuah ledakan yang dahsyat menghantam semua orang, yang selama cuma Ted Adam, JSA, dan putra Adriana doang. Sementara itu di kesempatan lain, sebuah misi mengambil alih mahkota Sabbac yang dilakukan Ted Adam ternyata berakhir dengan hilangnya kekuatannya sejak ia kembali mengucapkan kata Shazam. Mahkota Sabbac tersebut diambil alih oleh JSA. Adam yang kehilangan kekuatannya dibawa ke Task Force X. Di sana kalian akan melihat cameo Agent Harcourt yang sempat muncul di serial Peacemaker. Adam dikurung di sebuah ruang Kiro bertujuan agar dirinya tidak keluar menjelajahi dunia lagi untuk menggunakan kekuatannya juga. Di scene lain, Adriana dan Cyclone mengetahui bahwa untuk memanfaatkan kekuatan mahkota Sabbac, pengguna mahkota tersebut harus mati dan dikirimkan ke neraka versi Khandak terlebih dahulu. Nah, saat ritual itu dilakukan, seketika mahkota Sabbac pun menghilang. Dan di saat yang sama, pemimpin neraka abadi pun muncul. Makhluk yang menyerupai setan yang sangat besar. Terlihat di trailer juga kok. Yang besar kemungkinan itu adalah Sabbac. Tindakan menggunakan mahkota Sabbac membuat JSA harus bertindak cepat menuju Khandak. Hawkman harus mati untuk menyelamatkan dunia, sementara Dr. Fate menggunakan kekuatan untuk menciptakan medan gaya di sekitar agar JSA tidak bisa pergi ke tempat Sabbac berada. Tujuan Dr. Fate itu untuk menghindari Hawkman mati karena dia tidak ingin lagi kehilangan teman-temannya. Meski pada akhirnya Dr. Fate sendiri yang melawan Sabbac, dan endingnya ya Dr. Fate mati terbunuh sebelum JSA membantunya. Sementara itu Black Adam atas tindakan Dr. Fate yang akhirnya membuatnya bangun dari tidur sementaranya, kekuatannya pun kembali. Adam membantu JSA untuk melawan Sabbac. Hawkman dikira benar-benar mati meski ternyata tidak demikian. Helm yang dikenakannya menciptakan sebuah ilusi, so yang mati hanyalah ilusi dirinya. Ya, bintang utama dan pahlawan di film ini ternyata jatuh ke Black Adam dan Hawkman yang berhasil merobek tubuh Sabbac jadi dua bagian. And good ending. Dan sejak kejadian itu, Ted Adam terpikirkan untuk memiliki nama baru, sebutan untuk dirinya. Dan tercetuslah nama, ya, berbarengan dengan sebuah logo Black Adam muncul di layar. Jadi namanya resmi Black Adam. Sepanjang film kita hanya diperkenalkan dengan nama Ted Adam. Kita lanjut ke post credit scene, sebuah scene di langit tiba-tiba muncul cameo Superman. Superman berkata, "Black Adam, you've made the world very nervous. We need to talk." Di saat yang sama terdengar latar musik yang cukup ikonik, origin soundtrack Superman 2 tahun 1980 yang dibuat oleh John Williams. And the end. Ya, begitulah. Terdengar simple, tapi melihat banyaknya respon positif penonton yang berkesempatan hadir di world premiere Black Adam beberapa waktu lalu, mungkin saja ini plot yang benar dan semua tampak megah karena eksekusinya yang luar biasa. Agak mengecewakan sih kalau emang Dr. Fate hanya muncul sesaat di film ini doang. Tapi masuk akal sih dengan perbedaan visi antara Dr. Fate dengan JSA emang jadi hal yang perlu dipertimbangkan. Sisi baik Dr. Fate di film ini tidak sebanding dengan niatnya membuat bumi berakhir. Oh ya, ingat, jangan percaya dulu sama plot leak ini. Kalau benar ya aku minta maaf, kalau salah ya syukurlah. Aman ya. Black Adam resmi dirilis 19 Oktober 2022 di seluruh bioskop di Indonesia. Yuk, ramaikan. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.